Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Ratna Suminar, NIM 071811633009 dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait siklus knowledge management. Topik pembahasan terkait materi siklus knowledge management sendiri antara lain yang pertama, integrated KM cycle, yang kedua, strategic implication of the KM, yang ketiga, practical consideration for managing knowledge, dan yang keempat, best practice. Nah, ini merupakan salah satu model siklus KM yang diberi nama siklus KM terintegrasi. Nah, dalam siklus ini terdapat 3 tahapan penting. Yang pertama adalah knowledge capture and creation, yang kedua knowledge sharing and dissemination, dan yang ketiga adalah knowledge acquisition and application. Pembahasan dari masing-masing tahapan tadi adalah yang pertama tentang penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Penangkapan pengetahuan sendiri mengacu pada tahapan di mana pengetahuan tersebut diidentifikasi dan dikodifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Sedangkan penciptaan pengetahuan sendiri merupakan tahap di mana terjadi pengembangan pengetahuan baru yang belum ada pada suatu organisasi. Nah, setelah tahapan penangkapan dan penciptaan pengetahuan, lanjut ke tahap di mana berbagi dan penyebaran pengetahuan, yang merupakan tahapan di mana pengetahuan tersebut yang sudah ditangkap dan diciptakan kemudian disebarluaskan kepada individu, kelompok maupun organisasi lain. Setelah itu masuk ke tahapan di mana perolehan dan penerapan pengetahuan. Nah, dalam tahap ini pengetahuan yang sudah diperoleh secara otomatis akan diterapkan dan diimplementasikan oleh individu, kelompok dalam suatu organisasi. Dalam siklus ini, tahap-tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain, di mana pengetahuan ini selalu mengalami perkembangan yang dinamis, yang mana pengetahuan selalu akan diupdate setiap hari, setiap tahunnya. Poin yang kedua adalah strategic implication of the KM. Pengetahuan merupakan dasar dalam menentukan perilaku cerdas dan kompeten pada setiap individu, kelompok maupun organisasi. Arsitektur pengetahuan juga perlu dirancang dan diimplementasikan untuk memudahkan proses transformasi pengetahuan. Hal ini sama saja dengan produk informasi yang dimulai dari pemrosesan sampai kepada tahapan di mana memastikan produk tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. Teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya groupware, intranet, dan basis pengetahuan atau repositori menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para penggunanya. Nah, proses bisnis dan faktor pendukung budaya juga mampu menyediakan kebutuhan dan kesempatan bagi para pekerja yang memiliki pengetahuan untuk dapat ikut serta dalam siklus manajemen pengetahuan. Selanjutnya, faktor-faktor penting dalam implementasi KM. Yang pertama adalah manusia. Pada hakikatnya, knowledge berada di dalam pikiran manusia yang berupa tacit knowledge. Carla Odell dalam Girat 2006 mengatakan bahwa 80% knowledge berupa tacit knowledge dan hanya 20% berupa explicit knowledge. Di samping sebagai sumber knowledge, manusia juga berperan sebagai pelaku dari proses yang ada dalam KM yang di dalamnya termasuk sharing, transfer, maupun creation knowledge. Yang kedua adalah leadership. Para pemimpin harus mampu menggunakan intelektual dan sumber daya untuk dapat mencapai visi dalam organisasi. Visi dalam hal ini tidak hanya berupa statement saja, namun harus juga diikuti dengan tindakan nyata dari seorang pemimpin itu sendiri dalam memberi
teladan, dan keyakinan kepada seluruh anggota dalam suatu organisasi untuk dapat melaksanakan visi yang telah ditetapkan secara tepat dan baik. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi berperan sebagai media untuk menyebarluaskan knowledge. Perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah suatu organisasi untuk dapat melakukan transfer maupun sharing knowledge sehingga dapat mempermudah pekerjaan dalam suatu organisasi dalam waktu cepat dan singkat. Yang keempat adalah organisasi. Organisasi berkaitan dengan penanganan aspek operasional dari aset-aset knowledge yang termasuk ke dalamnya adalah fungsi-fungsi, proses, struktur organisasi, baik formal maupun informal, indikator pengendalian, hingga sampai ke tahap proses penyempurnaan dalam suatu organisasi. Yang kelima adalah learning. Proses learning sangat penting untuk memunculkan ide-ide, inovasi, dan knowledge baru dalam suatu organisasi. Diharapkan pemimpin harus mampu melengkapi organisasi dengan lingkungan dan hal-hal yang mendukung untuk terbentuknya learning organization, serta dapat memberikan solusi dalam mengatasi hambatan belajar yang dihadapi dalam organisasi. Poin selanjutnya adalah practical consideration for managing knowledge. Perlu adanya pemahaman dalam memahami tahapan pengelolaan pengetahuan di seluruh model siklus knowledge management untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengorganisasian pengetahuan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, dari perspektif praktis, manajemen pengetahuan yang lama membutuhkan prinsip pengorganisasian sebuah kerangka kerja yang mana dapat membantu mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan untuk menangani semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan yang ada di dalam dan di antara organisasi tersebut. Poin selanjutnya adalah best practice. Dalam kasus ini saya mengambil contoh pada organisasi berita media cetak, yang mana dalam menghadapi perkembangan teknologi, sebuah organisasi media cetak ingin mengembangkan sebuah website untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses berita secara online kapanpun dan dimanapun. Pengguna tidak harus menunggu adanya koran atau media cetak yang bisa jadi datangnya itu lebih lama dibandingkan melalui media website secara online. Dalam mengembangkan sebuah website ini pasti akan diawali dari sebuah ide atau inovasi, yang mana ide dan inovasi tersebut secara langsung akan diproses hingga menjadi sebuah produk informasi yang siap dan layak untuk digunakan oleh penggunanya. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan materi terkait siklus knowledge management, yang mana sumber utama yang saya gunakan adalah buku dari Dalkir yang berjudul Knowledge Management in Theory and Practice. Sekian penjelasan materi dari saya terkait dengan siklus knowledge management. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.